Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dan semoga petunjuknya selalu menyertai kita semua, amin. Dalam menghadapi penyakit menular, kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan bacaan Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal barosi, dari belang, wal jununi, dan dari gila, wal judami, dan dari lepra, wasayyi'il asqam, dan segala keburukan dari penyakit lainnya. Ini salah satu contoh untuk doa yang kita lakukan sebelum kita melakukan sesuatu. Setelah itu, seperti kita terbiasa membaca dzikir, jangan sampai lupa dzikir pagi dan petang. Karena di sini dzikir yang terakhir yang ditulis di buku Yazid bin Abdul Qadir Jawas, atau seperti sering diputar di TV Roja, yang terakhir yaitu a'udzu bikalimatillah, aku berlindung dengan kalimat Allah, tammati min syarri ma khalaq, kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan-kejahatan apa-apa yang engkau ciptakan. Nah, ini perlu kita lakukan tiap pagi dan petang setelah salat subuh dan setelah salat asar. Dan itu seperti riwayat Nabi pernah tidak melakukan dzikir sekali karena apa? Sesuatu sehingga dia akan terkena racun dari orang Yahudi. Ini salah satu contoh. Yang selanjutnya kita untuk ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu setelah kita bersandar kepada doa yang menurut Nabi, baru kita ikhtiar. Yang pertama yaitu ikhtiar sesuai dengan sunnah. Nomor 1, anjuran untuk menjauhi orang sakit, yaitu dengan dalil salah satu dari riwayat dari Jabir bin Abdullah, hadis Muslim, yang telah datang delegasi Thaqif untuk dibaiat kepada Rasul. Langsung Rasul menjawab, engkau telah diterima baiatnya, pulanglah. Atau hadis yang kedua yaitu kirro minal majdumi kama tukirru minal asadi, jauhilah lepra itu atau penyakit menular seperti engkau menjauhi singa. Nah, dari sini bisa dipetik bahwa kita harus secara umum kita harus menjauhi orang sakit menular. Yang kedua, anjuran kedua, karena dalam riwayat Rasulullah pernah juga makan bersama-sama orang yang sakit lepra, sehingga dari sini bisa dipetik bahwa kita tidak dilarang untuk bersama orang lepra sekedar untuk sesuai keperluan saja, sebentar sesuai keperluan saja. Sebagai dasar-dasar di sini yaitu dalam riwayat Tirmidzi pernah Nabi itu nyuruh makan orang yang bersama dengan orang lepra, yang berkeluarga dengan orang lepra, yaitu makanlah dengan bismillah dan yakinilah dan takwalah kepada Allah. Ya, ini berarti kita tidak dilarang untuk bergaul sebentar untuk pada orang sakit, sesuatu keperluan atau sesuatu yang perlu harus kita temui, dan itu pun secara khusus orang-orang yang sudah dipercaya mempunyai ketakwaan, kepasrahan yang tinggi.
yaitu dengan melalui rambu-rambu seperti ini. Dari dalil pertama, rambu-rambu pertama, kita dilarang memandang terlalu lama, yaitu dari dalilnya dari Bukhari, yaitu la tudimun nador ilal mazlumin. Janganlah engkau memandang terlalu lama orang yang terkena leprah atau penyakit menular. Nah, rambu-rambu pertama. Rambu-rambu kedua, jangan berbicara terlalu lama kepada orang yang berpenyakit, yaitu dan jaga jarak 1 atau 2 tombak dengan riwayat seperti ini dari Nabi, yaitu berbicara dengan antara engkau dan dia jarak 1 atau 2 tombak. Jadi dengan ini kita tetap melakukan kegiatan yang seperlunya, yang perlu memang kita kerjakan, bahwa kita bekerja atau apa, tetapi kita harus mengikuti rambu-rambu, jangan sampai sehingga orang muslim tetap stabil. Yang nasihat ketiga yaitu seperti penyakit pes, yaitu orang yang bermukim terkena wabah jangan keluar dari kota tersebut, dan orang yang kena yang daerah subur sehat jangan memasuki daerah tersebut. Nah, itu ada perintahnya di situ, sehingga kita harus berbicara seperlunya, baru menjaga jarak 1 atau 2, dan kita yakin dengan tawakalnya tadi, sehingga insya Allah kita selamat. Dan ingatlah, semua anjuran-anjuran itu menjadi zikir bagi kita, ingat kita setiap perilaku kita akan menjadi pahala kalau itu menjadi zikir. Ingat, saya ada anjuran Nabi seperti ini, sehingga karena Allah melaknat sesuatu yang ada di dunia ini kecuali zikir, yaitu yang ingat kepada Allah. Ingat kepada Nabi kan anjuran dari Allah untuk mengikuti Nabi. Ingat anjuran Nabi, ingat, sehingga kita bersolawat kepada Nabi, dan insya Allah kita akan dikuatkan tauhid kita, tidak melemah. Seandainya kita melakukan perilaku dengan mengandalkan ke depannya, yaitu anjuran Nabi, sehingga kita ikuti untuk menjaga jarak. Tapi kita sudah tahu ilmunya dari Nabi, sehingga kita mendapat pahalanya 1 di akhirat karena kita ikuti Nabi, bersolawat. Yang kedua, di dunia kita insya Allah sehat karena mengikuti anjuran Nabi juga. Sedangkan yang apabila kita secara kesehatan karena mengikuti protokol aja, tidak dengan dasar keilmuan agama, akan menjadi kita akan sehat seperti sehatnya karena kepingin sehat aja di dunia, sehingga akhirat tidak ada keinginan kebahagiaan dunia akhirat, sehingga tauhid kita lurus. Karena menyetarakan saja itu sudah lemah tauhid kita. Contohnya, kita sembuh dari batu ini karena dokter A dan Allah mengizinkannya. Ini ada kata-kata yang salah, ini ada kata dan itu menyamakan, sehingga dokter A itu akan sama dengan Allah kedudukannya, sehingga ini paling tidak tepat. Maka tauhid kita akan jauh lebih selamat, sehingga dalam segala kehidupan kita akan bertauhid dengan benar. Sehingga yang tepat yaitu berkata, aku telah disembuhkan Allah dari penyakit batu dengan perantara pengobatan dari dokter A. Seperti itu. Mudah-mudahan segala segi kehidupan kita adalah bernilai zikir, bernilai ingat kepada Allah, dan
kita semua hidup di dunia hanya untuk beribadah. Wala khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingat, sehingga zikir termasuk ibadah. Ya, salat ibadah wajib, makdo ibadah itu, sedangkan yang zikir itu ibadah yang ringan. Dan dari segala perilaku kita nyari uang untuk keluarga, untuk ibadah kita nyapu-nyapu, untuk kebersihan memang diperintah Allah untuk bersihkan, kita rapi badan kita, untuk perintahkan untuk Allah. Kita menjaga kesehatan juga diperintahkan oleh Allah. Tetapi jangan ceroboh, semua itu tetap kita bersandar kepada Allah dan ikhtiar dengan benar. Oke, sampai di sini aja. Mungkin untuk kelanjutannya bagi yang berminat akan kami jelaskan tentang doa menjaga waswas kalau susah tidur. Ada doanya yang dianjurkan dari Allah. Susah tidur kita, sehingga kita akan stabil dalam kehidupan kita untuk melaksanakan sholat malam, melakukan ibadah-ibadah yang lain dengan keteraturan. Dan salah satu anjuran Nabi itu kita memang disuruh, anjuran di Ibnu Qayyim itu disuruh untuk mengobati diri sendiri selama kita masih mampu. Dan nanti kita jelaskan kelanjutannya. Salah satu yang ini yang harus ditanamkan pada diri kita di dalam buku Ibnu Qayyim halaman 192. Ibnu Qayyim berkata, takut dan khawatir itu adalah menimbulkan penyakit itu siap menyerang kita, dan organ-organ tubuh kita itu siap menerima penyakit tersebut. Makanya jangan terlalu takut, jangan terlalu, lakukanlah kebiasaan seperti biasanya selama itu perlu kita lakukan, ya selama itu kebaikan, dan dengan mengikuti rambu-rambu tadi tersebut di atas. Ya, yang selanjutnya yang kelupaan lagi, yaitu ada riwayat lagi yang sahih, yaitu at-ta'una sahadatun likulli muslim. Ini termasuk kabar gembira. Ta'un itu, penyakit menular itu, sahid bagi tiap-tiap orang muslim, sehingga kita tidak terlalu takut dan merasa bahagia. Alhamdulillah.